mempersembahkan program Santapan Rohani terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Judul renungan kali ini Hidup Berbeda, ditulis oleh Glenn Peikiam. Ketika harus bepergian jauh dengan pesawat dan melintasi beberapa zona waktu, saya mencoba bermacam-macam cara untuk menghindari jet lag atau gangguan tidur karena perbedaan zona waktu. Rasa-rasanya saya sudah mencoba semua cara. Suatu kali saya memutuskan untuk mencocokkan jadwal makan saya di atas pesawat dengan zona waktu daerah tujuan saya. Jadi saya tidak ikut makan malam seperti penumpang lainnya dan memilih untuk menonton film dan berusaha tidur. Penundaan itu tidak mudah untuk dilalui. Dan sarapan yang disajikan kepada saya sebelum mendarat membuat saya kurang berselera. Akan tetapi usaha saya melakukan sesuatu yang berbeda dari orang-orang di sekeliling saya ternyata berhasil. Jam biologi saya dipaksa untuk mengikuti zona waktu yang baru. Paulus tahu apabila para pengikut Yesus ingin benar-benar mencerminkan Dia di dalam hidup mereka harus hidup berbeda dari dunia di sekeliling mereka. Dahulu mereka adalah kegelapan, tetapi sekarang mereka harus hidup sebagai anak-anak terang. Seperti apakah itu? Paulus melanjutkan dengan memberikan gambarannya. Terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tidur pada saat jam makan malam mungkin terlihat bodoh bagi orang-orang yang sepesawat dengan saya. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari apa yang dijalani oleh orang-orang dunia ini. Bisa jadi sikap itu akan menimbulkan pertentangan dan cemoohan. Namun dalam Yesus kita dapat hidup di dalam kasih, dengan mengikuti teladan Dia yang mengasihi kita dan yang telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kapan perbuatan dan keputusan Anda tidak lagi berbeda dari dunia sekeliling Anda? Bagaimana buah-buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran terlihat dalam hidup Anda? Tuhan Yesus, bangkitkanlah semangatku untuk hidup seperti dirimu. Penuhilah aku dengan kuasa untuk hidup berbeda dari sekelilingku.